saudara-saudari sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa dalam bentuk seminar online. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan beserta segenap keluarga dan tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita kedatangan narasumber, para sejawat saya yang luar biasa ini. Saya undang kembali, pernah bicara yang lalu. Yang pertama adalah Dr. Juni Astuti, MKes, di mana Dr. Juni akan membahas tentang waspada kenaikan kembali akan COVID-19. Saya sapa dulu beliau. Dr. Juni, selamat siang. Selamat siang, Dr. Santi. Selamat siang, Dr. Yuni. Apa kabar? Baik-baik. Ya, alhamdulillah sehat selalu, Dr. Yuni ya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah hadir kembali dan nanti bisa sharing banyak bagaimana kita semua waspada akan kenaikan COVID-19 kembali. Ya, saya sapa dulu narasumber yang berikutnya ya. Yang kedua kita akan bertemu dengan nanti Dr. Rahadianto, spesialis patologi klinis. Dr. Rahadianto ini akan membahas tentang bagaimana pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, di mana kita mengenal sebagian besar dari para lansia, sebagian besar dewasa sudah menerima vaksin COVID-19 dan what next yang kita lakukan. Saya langsung persilakan Dr. Junia Suti setelah ini mempresentasikan profil beliau. Kita sambut, kita saksikan pemaparan dari Dr. Yuni. Silakan Dr. Yuni. Terima kasih Dr. Santi. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat ya? Suara saya juga sudah? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya mendapat undangan dari Dr. Santi untuk memberikan materi tentang waspada kenaikan COVID-19. Ya, ini saat ini Indonesia termasuk di dunia, termasuk di Indonesia mengalami peningkatan angka COVID-19 yang luar biasa dalam 1-2 bulan terakhir ini. Ya. Kalau melihat data di dunia, kita melihat peningkatan sejak Februari 2021 hingga 23 Juni 2021 itu ada peningkatan sekitar 70 juta kasus. Pandemi diumumkan oleh WHO pada Maret 2020 dan saat ini belum sempat memang menurun kemudian naik lagi dan peningkatan yang terakhir luar biasa ya. Jadi di dunia saat ini yang confirm positif COVID ada 178 juta orang ya atau kasus dengan tingkat kematian sekitar hampir 4 juta. Dalam kondisi sudah yang menerima vaksin sekitar dosis vaksin yang sudah diberikan sekitar 2 miliar ya hingga 21 Juni. Kalau kita lihat posisi Indonesia ini berwarna biru nomor 2 ya, peringkat kedua ini. Jadi sekitar 500.000 sampai 5 juta ya yang positif COVID-19. Di dunia secara umum ini dibagi menurut benua atau regio ya. Ini yang terbanyak kasusnya di Amerika, demikian pula angka kematiannya. Bagaimana posisi di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara kita lihat yang berwarna biru ini ya hingga 23 Juni ini yang terakhir mulai Maret sampai 23 Juni mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Demikian pula angka kematiannya. Ya. Di Asia Tenggara, nah dia ada alergi amoxicillin, antibiotik. Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi nomor 2 untuk jumlah kasus positif, tetapi angka kematian menempati posisi pertama. Paling banyak angka kematian dilaporkan dari Indonesia di tingkat Asia Tenggara. Sebentar. Yang terakhir, Bapak Ibu mungkin banyak mendengar. Sebentar ini kok.
Aduh, maaf. Banyak mendengar tentang ledakan peningkatan kasus COVID-19 di India setelah ada upacara mandi bersama ya di Sungai Gangga. Ya. Jadi ada upacara mandi bersama di Sungai Gangga tanpa mengindahkan protokol kesehatan ya. Berjuta-juta orang mandi di sungai ini ya dalam posisi yang berdekatan, juga tidak menggunakan masker dan semua protokol kesehatan. Jadi ini ditengarai yang meledak adalah jenis virus yang varian ya, yang sebetulnya sudah beredar di India sejak September Oktober 2020 dan meledak setelah kejadian ini. Ini jadi angka positivitas meningkat 2 kali lipat ya dalam 2 minggu. Kemudian dilaporkan strain atau varian yang beredar ini sekitar 60% dengan kemampuan penularan 20% lebih tinggi dibanding yang lainnya. Gejala yang paling banyak dijumpai adalah sesak napas. Dari laporan kasus juga bisa menjadi perlu menjadi kewaspadaan yang penting bahwa 80% tanpa gejala tapi dia ada virusnya dan berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Ini kita lihat di India hingga 25 Juni 2021 sudah 30 juta kasus COVID yang positif, COVID-19 yang positif, dengan angka kematian sekitar hampir 400.000. Ya, setelah upacara suci mandi bersama tersebut, dijumpai bisa sampai 250.000 kasus penambahan perharinya dan ada 4.000 angka kematian dalam sehari. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini saya mengambil dari CNBC Indonesia, dilaporkan tanggal 15 Juni, kasus yang positif hampir 2 juta dan meninggal 53.000 dengan 6 daerah atau provinsi terbesar, DKI, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Jawa Timur menempati posisi keempat. Ya. Ini dalam tanggal 15 Juni ini, angka ini juga kita dapatkan pada saat tersebut yang sudah divaksin sekitar vaksin pertamanya 20 juta orang dan vaksin keduanya 11 juta orang. Ya. Ini kita melihat angka garis-garis merah ini ya. Ini meningkat terus ya. Ini 15 Juni. Kemudian laporan lain tanggal 14 Juni. Menteri Kesehatan kita melaporkan adanya dari India yang mendominasi DKI Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Saya rasa juga Bapak Ibu banyak membaca ya, kasus-kasus yang sangat meningkat kita jumpai baik di Jakarta, Kudus, dan Bangkalan ya, yang paling dekat dengan kita Bangkalan. Menurut Menkes, varian yang baru tersebut tingkat penularannya lebih cepat. Tanggal 13 Juni sebelumnya, beliau melaporkan yang beredar di Indonesia yang terdeteksi di India itu adalah SARS-CoV-2 yang varian B1617.2 atau Delta varian nama lainnya. Dan ini sudah dijumpai di 6 provinsi atau dilaporkan di 6 provinsi
termasuk di Jawa Timur. Posisi Indonesia tentang COVID-19 tanggal 21 Juni sudah 2 jutaan kasus sampai dengan 21 Juni dengan angka kematian sekitar 55.000 ya. Dalam posisi dosis vaksin yang sudah diberikan 32,6 juta. Ya. Ini Bapak Ibu lihat sekitar September ini ada peningkatan, belum turun sudah naik lagi sekitar Desember, kemudian sempat menurun setelah ini ya vaksinasi pertama Januari, nanti akan lebih banyak diulas oleh pembicara kedua, sempat menurun, kemudian naik lagi setelah ada kasus dari India tersebut ya, Indonesia juga terdampak dan meningkat hingga sekarang, bahkan 24 Juni kemarin dilaporkan mencapai 20.000 kasus pada hari itu. 20.000 kasus baru. Ini tanggal 23 Juni terkonfirmasi ada tambahan 15.000 kasus, 24 Juni sudah mencapai 20.000 ya. Nah, ini dalam posisi yang sudah divaksin sejumlah 36 juta ya. Sebenarnya target vaksin perlu sampai 67% dari penduduk. Target hingga 21 Juni sekitar kira-kira 40 juta tadi sudah disampaikan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat 6 provinsi terbanyak adalah DKI Jakarta. Jadi ini terutama yang dilihat yang putih ini ada tambahan ya. Jadi secara total itu DKI Jakarta yang terbanyak. Jadi ini yang hijau sembuh, yang agak biru ini sembuh, kemudian agak hijau isoman atau dalam perawatan, kemudian kasus yang terkonfirmasi yang putih ya. Jawa Timur menduduki posisi nomor 4. Sekali lagi ini saya sampaikan bahwa hati-hati, ini peningkatan terus meningkat bahkan sampai hari ini ya, terus meningkat, terutama yang berwarna biru tua ini. Dalam 1 minggu terakhir ini dilaporkan yang terbanyak kasusnya, jadi lebih dari 1.000 kasus ya, per 100.000 penduduk itu antara lain termasuk Jawa Timur ya. Jadi di Jawa penuh semua warna merah lebih dari 1.000 kasus. Kemudian Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ya. Kemudian bagaimana berdasar umur angka yang positif, dirawat, sembuh, dan meninggal ya. Untuk yang confirm kasus positif terbanyak pada usia sekitar 31 sampai 45 tahun. Demikian pula yang dirawat dan diisolasi dan sembuh, dan yang meninggal ini yang perlu diwaspadai, terbanyak yang usia lebih dari 60. Diikuti yang usia 46 sampai 59 tahun. Walaupun kita lihat usia anak-anak paling sedikit ya, namun kita tetap perlu waspada karena pada 18 Juni Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkapkan kasus kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia ini paling banyak di dunia, 3-50%. Jadi ini juga harus jadi kewaspadaan kita, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan. COVID-19 sendiri sebenarnya disebabkan oleh apa? Jadi disebabkan oleh virus ya. Jadi namanya SARS-CoV-2. Jadi singkatannya SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2. Jadi coronavirus yang menyebabkan sindroma gangguan nafas yang akut dan parah ya. Jadi dulunya disebut
penyakitnya disebut COVID-19 ya. Virus ini termasuk dalam famili beta coronavirus ya. Virus ini disebut coronavirus karena kalau dilihat dengan elektron mikroskop ini tonjolan-tonjolan di permukaannya ini besar-besar. Jadi bisa dianggap seperti mahkota besar karena besarnya ya. Virus ini lebih kecil dari bakteri. Jadi kalau dilihat dengan mikroskop cahaya tidak tampak. Melihatnya harus dengan mikroskop elektron. Nah, ini yang tonjolan-tonjolan inilah yang menempel pada sel inang kita ya, pada sel inang untuk memulai suatu infeksi. Nah, varian yang kita jumpai itu banyak dilaporkan mutasinya di gen pengkode tonjolan ini atau spike ini. Ya, hingga saat ini dilaporkan lebih dari 1.000 varian dari SARS-CoV-2 ya. Terutama dilaporkan variannya itu yang mengkode spike atau tonjolan di permukaan virus. WHO melaporkan atau membagi varian SARS-CoV-2 ini menjadi ada varian of concern, jadi perhatian ya, varian yang jadi perhatian karena ada peningkatan daya penularan atau virulensi. Jadi ada alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, delta ini yang dilaporkan atau ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO tanggal 11 Mei 2021 dan berasal dari India. Yang ini sudah masuk ke Indonesia, saat ini dilaporkan oleh Menkes yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selain ada varian of concern, ada varian of interest. Kita fokus ke yang ini saja dulu. Jadi varian yang sudah dilakukan di varian of concern sudah saya sampaikan tadi, ada yang beta, gamma. Nah, ini yang B117 ini asalnya dilaporkan pertama dari Inggris ya. Dan concernnya karena peningkatan penularan dan keparahan penyakit. Kemudian yang B1351 berasal dari Afrika Selatan, ini concernnya juga karena peningkatan penularan, peningkatan keparahan, dan penurunan efektivitas dari vaksin. Kemudian yang varian ketiga dilaporkan pertama dari Brasil, concernnya ada peningkatan transmisi, kemudian keparahan, dan pengurangan dari efektivitas vaksin. Jadi maksudnya setelah divaksin, antibodi yang terbentuk kurang dapat mengcounter varian ini. Ya. Nah, ini yang India, yang Delta varian yang saya sampaikan tadi. Mutasinya banyak sekali ya, titiknya banyak, titik mutasinya. Ini dilaporkan penularannya ada daya penularannya yang tinggi, lebih tinggi dibanding varian alfa bahkan ya. Kemudian penurunan terhadap netralisasi dari antibodi. Kemudian juga setelah divaksin ada kan kurang ya, kurang berespon terhadap antibodi yang terbentuk setelah vaksin. Dan ini juga saya ambil dari literatur lain, dikaitkan selain dengan penularan yang tinggi, juga risiko untuk rawat inap di rumah sakit. Artinya severity, keparahannya lebih tinggi. Ya. Kemudian ada satu catatan yang penting. Dilaporkan mereka yang hanya menerima dosis 1 dari vaksin kurang terlindungi dengan baik terhadap infeksi varian Delta daripada varian lainnya, terlepas dari jenis vaksinnya. Namun vaksinasi penuh, jadi sudah vaksin dosis pertama dan dosis kedua, dilaporkan memberikan perlindungan yang hampir setara terhadap varian Delta. Ini dilaporkan oleh CDC Eropa. Varian Delta dilaporkan sudah hampir seluruh dunia ya, sudah menyerang lebih dari 80 negara,
termasuk Indonesia ini dilaporkan berwarna kuning, artinya sudah dijumpai kasus antara 100 sampai 999. Ini pada 23 Juni 2021 ya. Jadi ini India asalnya berwarna orange ya. Yang paling nomor 2 terbanyak, setelah ini ada yang lebih banyak lagi. Ini Inggris ya. Bagaimana untuk mencegah penularan dari SARS-CoV-2 termasuk yang varian Delta ini? Untuk mengetahui cara pencegahannya, perlu kita mengetahui bagaimana cara penularannya. Jadi secara droplet atau aerosol dari mulut atau hidung penderita, bisa saat batuk, saat bersin, bernyanyi, ya, bernafas, atau bernafas dalam ke orang lain yang kontak langsung atau dekat kurang dari 1 meter. Terutama di dalam ruangan dengan ventilasi yang tidak adekuat dan banyak orang, di mana ada orang yang terinfeksi dalam waktu lama berada di ruang tersebut. Selain itu, virus juga dapat ditularkan lewat permukaan benda-benda yang terkontaminasi penderita. Karena itu, kalau Bapak Ibu banyak membaca panduan dari Kemenkes, maka kita pakai 3M, sekarang 5M ya. Jadi harus berjarak untuk mencegah penularan. Disarankan, ada yang menyarankan minimal 1,5 meter, ada yang 2 meter. Mungkin lebih amannya 2 meter ya. Ya, kemudian dilarang berjabat tangan ya. Jadi ini bisa juga menimbulkan penularan dari orang yang terinfeksi. Kemudian benda-benda yang banyak dipegang ya. Nah, ini karena itu kita selalu siap desinfektan atau sering-sering mencuci tangan ya. Kemudian penggunaan masker ya, ini belum tergambar di sini tapi sudah ditunjukkan di sini. Jadi penularannya secara droplet aerosol, maka pencegahannya antara lain dengan menggunakan masker. Hindari rapat-rapat atau bertemu orang dalam waktu lama di ruang yang tertutup. Kemudian, jadi masa inkubasi, jadi sejak terpapar sampai timbul gejala, itu sekitar 2 minggu. Ya. Kemudian, pada waktu inkubasi kita juga bisa deteksi kalau misalnya di swab antigen atau di PCR itu sudah positif juga. Nah, ini bisa positivitasnya bisa sampai 6 minggu lebih. Virus berada di dalam tubuh penderita. Antibodinya terbentuk sekitar 1 minggu sejak gejala muncul. Jadi masa inkubasinya bisa 2-14 hari dengan rata 5 hari. Tidak selalu dengan gejala. Banyak sekali dijumpai di sekitar kita OTG, orang tanpa gejala, dengan virus SARS-CoV-2 yang positif. Kemudian bisa dengan gejala ringan, parah, bahkan sampai kematian. Ini saya ambil dari suatu paper, beberapa gejala yang banyak dijumpai pada penderita COVID-19 ya. Demam, kemudian batuk kering, rasa lemas, juga bisa produktif cough, jadi batuk berdahak ya, sesak dan seterusnya, bisa sampai sakit tenggorok, diare ya. Ini sedangkan yang sebelah kanan ini saya ambil data manifestasi klinis yang dilaporkan dari Kemenkes RI ya, paling banyak dengan batuk, demam, kemudian pilek ya, sakit tenggorok, sesak nafas dan seterusnya. Jadi paling banyak. Saya rasa ini tidak jauh beda ya, cuma dominansinya yang berbeda. Kemudian untuk yang strain varian, pada orang-orang muda varian Delta itu banyak dijumpai dengan headache atau sakit kepala. Ya, kemudian diikuti bisa sakit tenggorok, pilek dan seterusnya. Pada orang-orang yang dengan gejala ringan mungkin tidak waspada kalau dia menderita atau mengandung SARS-CoV-2
virus ini tidak hanya menyerang saluran nafas, tapi bisa menyerang berbagai organ. Hati-hati ya. Jadi bisa kena saluran cerna sehingga timbul diare. Kemudian bisa kena jantung ya. Kemudian selain saluran nafas atas dan bawah ya, juga bisa gejala-gejala lain. Jadi bisa ginjal juga dan seterusnya. Yang perlu diwaspadai juga orang-orang yang punya comorbidity, jadi penyakit yang menyertai atau underlying disease seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia, koroner, ya, gangguan ginjal, kanker, ya. Nah ini perlu waspada karena mereka memiliki faktor resiko untuk jika terkena SARS-CoV-2 bisa lebih parah. Ya. Nah, ini angka kematiannya karena COVID-19 yang dengan komorbiditi hipertensi bisa sampai 55%. Jadi yang dengan komorbid waspada, selalu lakukan prokes dengan baik, protokol kesehatan dengan baik. Ini dari CDC, sekali lagi saya menekankan hindari cross contact dengan orang yang terinfeksi, hindari memegang atau memegang atau meraba mata, hidung, mulut ya pada saat berkumpul dengan orang-orang, mencuci tangan rutin ya. Jika tidak bisa dengan air mengalir, memang terbaik dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak bisa dengan hand gel, jadi selalu membawa hand gel ya di tas jika bepergian. Jadi ini ada 3 faktor. Ini saya ambil dari WHO untuk mencegah penularan. Jadi jika lebih baik jika bertemu dengan orang-orang di udara terbuka, ya sedapat mungkin hindari di ruang tertutup. Jika ruang tertutup, bukalah jendelanya. Ya, kemudian menjaga jarak minimal 2 meter, 1,5 sampai 2 meter. Jika berkumpul dengan orang lain, seminimal mungkin waktunya. Jadi jangan terlalu lama, akan menimbulkan risiko penularan lebih tinggi. Ini pencegahan dari Kemenkes, awalnya 3M ya. Jadi menggunakan masker, mencuci tangan. Mencuci tangan ini memang lebih baik dengan air mengalir dan sabun, tapi jika tidak siap-siap saja dengan hand gel dan menjaga jarak. Untuk menggunakan masker ini perlu menggunakan masker yang benar. Saya melihat di luar banyak penggunaan masker yang salah. Jadi ini ada panduan untuk menggunakan masker, sebelumnya bersihkan tangan, kemudian menggunakan masker itu yang ada seperti kalau ini menggunakan masker bedah ya, di bagian atas hidung itu seperti ada kawatnya, itu ditekan, kemudian diikat, masker terpasang dalam posisi rapat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu meniup, itu udaranya terperangkap di dalam. Bisa dites dulu ya. Nah, ini dilarang menyentuh bagian luar masker ya, karena inilah luar masker ini, bagian luar masker ini yang terpapar dengan kalau Bapak Ibu berhubungan atau berkumpul dengan orang-orang, ini ada kemungkinan ada virus dan lain-lain yang menempel di bagian luar masker. Jika Bapak Ibu ingin melihat panduan penggunaan masker yang baik, ini ada disarankan, ini bisa diklik, bisa dibuka sendiri ya. Jadi ini kalau masker bedah yang pakai ada yang tali, ada yang seperti ini. Jadi tanpa tali ya. Nah, ini sering longgar. Nah, cara mengantisipasinya itu dibuat simpul. Nah, dibuat simpul kemudian ditekuk 2 gitu, nanti bisa dilihat. Kalau ada waktu nanti saya tunjukkan. Nah, sehingga ini bisa menempel erat, menutup hidung dan mulut. Nah, ini juga ada
Dari Kemenkes menjaga jarak. Jika harus ke tempat umum, gunakan masker. Mencegah atau meminimalisir interaksi fisik, jaga jarak minimal 1 meter, tapi lebih aman 1,5 sampai 2 meter. Hindari bepergian ke tempat wisata, hindari kerumunan atau keramaian, tidak menerima tamu atau kunjungan, ya. Iya. Untuk anak sebaiknya bermain di rumah, tidak bersalaman, WFH, work from home, study from home, menunda mudik. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua atau orang-orang lain yang berisiko tinggi. Ya. Kemudian ini yang dilakukan oleh Kemenkes, selain 3M ini ada 3T, jadi testing, kemudian tracing, melacak, jadi orang yang sudah terpapar, orang-orang yang berhubungan dengan atau pernah kontak dengan yang positif itu dilacak dan dites. Kemudian dilakukan pengobatan pada orang-orang yang terkena. Ada beberapa yang menyarankan pada kondisi pandemi dengan varian Delta ini menggunakan masker double. Jadi yang dalam dengan masker bedah, luarnya dengan masker kain. Ya. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu dapat bernafas dengan enak. Jadi ini disarankan menggunakan double masker, masker bedah dan masker kain di sebelah luar. Ya. Nah, katanya tadi 3M tidak cukup, jadi ditambah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kemudian ditambah lagi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghindari makan bersama. Makanya kenyataannya kalau kita lihat di luar ya, banyak sekali yang tidak mengindahkan prokes ya. Banyak tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, ya, berkumpul di restoran-restoran, ya, kalau makan kan maskernya dibuka sehingga kita resikonya tinggi untuk tertular. Bahkan yang varian Delta yang terbaru ini dilaporkan sangat-sangat mudah menular. Jadi dalam ukuran hitungan detik ya bisa terpapar ke orang lain, terutama yang tidak menggunakan masker. Ini beberapa panduan dari WHO, tidak saya tunjukkan semua. Jadi ini kalau misalnya Bapak Ibu belanja, jadi kebutuhan bahan makanan sudah menipis, jika mau ke toko atau ke pasar atau ke mall, maka pergilah saat di luar jam kunjungan yang tinggi. Jadi saat sepi, jam-jam sepi itu bisa pergi ke tempat-tempat seperti ini. Kemudian selalu menggunakan masker dan membawa hand gel atau hand sanitizer. Gunakanlah masker, nah ini disarankan menggunakan masker bedah ya. Nah itu sebelumnya sudah saya sampaikan, sebaiknya malah double masker pada kondisi pandemi dengan Delta varian ini. Dan ikuti regulasi atau kebijakan lokal setempat. Ya. Nah ini bagaimana jika Bapak Ibu atau mungkin kerabat atau kenalan yang terpapar COVID dengan tanpa gejala atau gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri. Jadi tempatkan di ruang terpisah dari lainnya, ya di rumah. Kemudian rutin membuka jendela. Ya. Ini ada panduan juga dari WHO. Ini sudah jadi gunakan ruang terpisah untuk penderita. Sering-sering membuka jendela. Kemudian untuk yang juga merawat orang yang sakit tersebut, selalu monitor suhunya, kemudian mungkin gejala lain ya, kemudian harus cukup ngasuh, ya. Dan kondisi makan minum yang cukup. Ya. Selalu monitor orang yang sakit yang isolasi mandiri. Jadi ini ada 4 gejala penting. Yang gejala bahaya, maksudnya kalau dijumpai harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat inap, yaitu kesulitan napas,
kemudian gangguan berbicara atau bergerak ya, sudah lemes misalnya, kemudian confusion, kemudian nyeri dada ya. Jadi bagaimana cara berhubungan dengan OTG atau yang orang dengan gejala ringan yang isoman. Jadi ini hindari kontak ya. Jadi semaksimal mungkin jika harus memberikan makanan atau minuman, gunakan masker, kemudian peralatan makan yang terpisah ya, selalu gunakan hand gel, terutama benda-benda mati yang diraba atau dipegang oleh penderita. Ya. Nah, ini bagaimana India bisa menurunkan angka kesakitan yang luar biasa tinggi dari 290 kasus per minggu menjadi tinggal kurang dari 30. Nah, ini dari WHO selalu lakukan langkah-langkah untuk pencegahan public health and social measure. Jadi ini mencakup atau meliputi tindakan pencegahan personel seperti yang saya sampaikan tadi, 5M, kemudian tindakan lingkungan, desinfeksi, ventilasi, dan ini tadi 3T, ya. Sekali lagi menjaga jarak fisik, mengatur jumlah dan arus orang yang menghadiri pertemuan, masuk dan keluar seharusnya berbeda, ya, dan seterusnya. Dan tidak cukup hanya melakukan menjaga jarak fisik saja, misalnya. Jadi harus dilakukan semuanya. Untuk supaya bisa dilakukan pencegahan pengendalian secara adekuat. Dan PHSM ini harus dilaksanakan sejak dari tingkat administrasi terendah. Jadi misalnya sejak dari RT, begitu ya. RT, kelurahan, dan seterusnya. 5M dan tambah 1M tadi, dan jangan lupa berdoa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Saya terima stop kasih. Ya, terima kasih Dr. Yuni ya. Jadi memang kalau kita melihat kondisi saat ini ya semuanya naik, prokes seperti tadi Dr. Yuni menyampaikan bukan lagi 5M, sekarang berarti 6M. Artinya kita menghindari makan bersama walaupun di dalam satu keluarga. Sekarang ini bersabar dulu ya, kalau makan cari tempat sendiri jauh-jauh dulu. Ya, demi kebaikan kalau kita sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat siang Dr. Dian. Siang, Dr. Santi. Iya, waduh, pasti sibuk sekali ya. Masa-masa sekarang pemeriksaan laboratorium luar biasa. Sehat selalu, Dr. Dian, ya. Ya, sehat selalu. Ya, tetap melayani, tapi kita jaga kesehatan. Ya, baik. Siang ini Dr. Dian akan membahas nanti bagaimana kita belajar mengenal tentang vaksin COVID-19 lebih lanjut, pemeriksaan lab setelah vaksin. Saya yakin Bapak Ibu, terutama para lansia sudah menerima, ada yang sebagian besar sudah menerima vaksin ya. Saya ingin membawakan mengenai kita supaya lebih mengetahui mengenai vaksin ya. Jadi masih banyak dilema di masyarakat kita ini tentang keamanan segala macam itu masih jadi satu pertanyaan. Nanti kita akan bahas di situ. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin sedikit mengulangi mengenai peran laboratorium di dalam bidang vaksin ini. Karena saya lihat masih banyak sekali masyarakat yang tidak terlalu kenal. Jadi kalau kita lihat apa itu COVID, itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan virus, yaitu disebabkan oleh SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini masih sekeluarga dengan penyebab virus lain, misalnya SARS, MERS kayak gitu. Dan ini merupakan penyakit zoonotik. Zoonotik itu maksudnya ditularkan oleh hewan. Nah, kemudian pemeriksaan biasanya yang dikenal itu ada tes antibodi dan tes antigen. Itu waktu awal-awal dulu itu kita menggunakan tes antibodi. Tes antibodi ini diperiksa 7 hari setelah terpapar virus. Jadi antibodi yang dulu banyak dipakai adalah rapid antibody.
Nah, rapid antibody ini sebetulnya sudah tidak sesuai lagi. Saat ini sudah banyak ditinggalkan. Jadi dia hanya bisa mendeteksi kadar imunoglobulin M dan imunoglobulin G di dalam tubuh. Nah, ini tidak justru kalau tes ini positif menunjukkan bahwa orang tersebut justru sudah memiliki kekebalan. Sehingga untuk penularan tes antigen lah yang lebih dipercaya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita lihat mengenai perbedaan IgM dan IgG. Ini antibody. Karena ini nanti akan terkait dengan pembicaraan kita selanjutnya, yaitu mengenai vaksin. Nah, IgM ini dia muncul pada hari ke-7 dan meningkat hingga hari ke-28. Mulai menurun pada hari ke-42. Sedangkan IgG akan muncul mulai hari ke-10, meningkat hingga hari ke-49. Antibodi ini lebih cepat terbentuk pada pasien yang bergejala ringan dibandingkan yang bergejala berat. Kadar IgG dan IgM lebih tinggi pada pasien bergejala berat dibandingkan dengan yang bergejala ringan. Jadi antibodinya ini justru dia lebih tinggi. Nah, untuk waktu pemeriksaan kurang lebih seperti ini. Jadi pada hari pertama kali kita terpapar oleh suatu antigen di garis kuning ini. Nah, antigen ini akan bisa dideteksi oleh alat kita yang menggunakan namanya rapid. Rapid itu yang kita teteskan, kita swab, terus habis itu cairannya kita teteskan, nanti keluar garis seperti tes kehamilan. Tes rapid ini dia akan bisa terlihat pada hari ke-5, ke-6. Nah, kemudian akan disusul dengan meningkatnya IgM. Setelah hari ke-10, IgG akan naik. Nah, grafik ini itu terjadi pada infeksi yang primer, jadi infeksi yang pertama kali. Grafik ini akan berbeda pada saat kita terinfeksi COVID yang kedua kali, di mana IgG-nya akan meningkat duluan. Antigen akan meningkat pada itu awal, sementara IgG-nya masih ada, terus kemudian baru disusul IgM. Nah, ini ada perbedaan antara infeksi yang awal dengan terinfeksi lagi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi mengenai peran laboratorium terhadap COVID ya, laboratorium ini bisa untuk screening, jadi membedakan apakah orang ini kena atau enggak. Terus untuk mendiagnosis juga, mendiagnosis ini kita bisa gunakan kultur virus, bisa menggunakan tes NAAT atau serologi antigen atau antibodi. Nah, yang saya mau agak tekankan di sini ya, memang ini agak teknikal ya. NAT itu singkatan dari Nucleic Acid Amplification Test. Yang dideteksi ada beberapa, yaitu gen E, RDRP, ORF, N, dan S. Ini hanya sekedar tahu aja. Jadi NAAT itu adalah yang kita kenal dengan PCR. PCR sekarang ini. Jadi sebetulnya PCR itu adalah salah satu teknik di dalam NAAT ini. Jadi orang seringkali salah. Taunya PCR tapi NAAT-nya nggak ngerti. Gitu. Nah, kemudian laboratorium juga bisa untuk memonitoring perjalanan penyakitnya, bisa memperkirakan prognosisnya, terus bisa juga digunakan untuk surveillance. Surveillance itu berarti kita melihat dalam komunitas ini sudah seberapa yang kena segala macam itu, dan tracing. Tracing itu kita mencari ini penularannya dari mana segala macam. Nah, kriteria yang biasanya banyak kita pakai di hematologi dasar, ALC, NLR, terus koagulasi dan trombosis, misalnya PT, APTT, D-dimer, terus untuk biomarker inflamasi CRP, interleukin 6 itu nanti tergantung dokternya aja, nggak perlu hanya kira-kira
parameter yang dipakai ini gitu. Nah, kemudian kita mulai masuk ke vaksin. Jadi vaksin ini merupakan suatu senyawa yang asalnya itu dari bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Dia berfungsi untuk membentuk kekebalan. Jadi tubuh itu akan membentuk kekebalan terhadap suatu penyakitnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, jadi saat vaksin masuk ke dalam tubuh, dia akan merangsang suatu kekebalan tubuh untuk memproduksi yang namanya antibodi. Nah, tujuannya vaksin, saat orang sudah mendapatkan vaksin yang terpapar oleh penyakit ini, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Itu tujuannya. Nah, ada beberapa istilah yang perlu dikenal. Satu, imunitas. Imunitas itu adalah perlindungan terhadap infeksi. Ini umumnya hanya spesifik terhadap salah satu, misalnya perlindungan terhadap TB, gitu. Nah, dia akan membentuk adanya suatu antibodi. Ada juga istilah mengenai imunitas aktif, yaitu perlindungan yang dibuat oleh sistem imun dari orang itu sendiri. Jadi setelah orang ini sakit, seringkali perlindungan imun aktif ini seringkali seumur hidup, aman. Terus kemudian ada juga imunitas pasif. Nah, imunitas pasif ini didapatkan dari vaksin ini. Jadi dia berasal dari hewan atau manusia lain. Efektivitasnya dia cenderung melemah seiring dengan waktu. Nah, kemudian kita mengenal namanya antigen ya. Antigen ini adalah suatu substansi, entah itu bakteri atau virus, yang inaktif yang dapat memproduksi suatu respon imun, kekebalan. Dan yang terakhir antibodi. Antibodi itu merupakan suatu molekul protein yang diproduksi oleh sel B limfosit untuk menghilangkan suatu antigen. Nah, kalau kita lihat klasifikasi vaksin ya, vaksin itu bisa untuk virus ataupun bakteri. Nah, vaksin ini dibedakan menjadi dua. Jadi vaksin hidup yang dilemahkan atau vaksin dari si bakteri atau virus yang dimatikan. Sebagiannya berdasarkan proteinnya dibagi toksoid atau subunit, berdasarkan polisakaridnya murni atau konjugat. Nah, kalau kita lihat lagi dari vaksin hidup yang dilemahkan, ini secara umum ya, bukan, saya belum menyentuh mengenai vaksin COVID. Jadi ini dari virus atau bakteri yang dilemahkan, dia harus dapat berkembang biak untuk memproduksi suatu respon imun. Nah, sifatnya imun ini sama dengan sifatnya imun alamiah yang tadi saya bilang imunisasi aktif tadi. Seringkali hanya dengan sekali suntikan itu sudah bisa memproduksi suatu imunitas. Tapi efek samping yang berat mungkin bisa terjadi. Karena yang dimasukkan itu adalah virus yang dilemahkan. Kalau orang itu tidak bisa memproduksi antibodi, contohnya misalnya pada pasien-pasien HIV kayak gitu-gitu, dia mungkin akan timbul suatu efek samping yang berat. Nah, ini berhubungan dengan antibodi yang ada di sirkulasi, dia rentan, harus disimpan dan ditangani dengan hati-hati. Kenapa? Karena vaksin ini kalau ternyata misalnya kepanasan atau apa sehingga virus bakterinya mati, ya dia nggak bisa memproduksi antibodi lagi, jadi akhirnya sia-sia. Nah, kalau kita lihat jenis vaksin ini bisa digunakan untuk terapeutik atau preventif. Nah, preventif ini kita bisa dari suatu mikroba yang utuh, yaitu tadi dibedakan menjadi suatu inaktif, ya tidak aktif, atau yang dilemahkan. Sedangkan subunitnya, bagiannya,
itu bisa dibedakan menjadi rekombinan atau non-rekombinan. Terus proses. Nah, cara kerja vaksin, dia itu akan meningkatkan imunitas melalui keadaan yang menyerupai suatu infeksi. Jadi kalau kita mengalami suatu sakit kan terjadi suatu infeksi. Tapi bedanya karena ini menyerupai sehingga hampir tidak pernah menimbulkan sakit. Tetapi dia dapat memproduksi sel T dan antibodi. Nanti saya akan jelaskan bedanya. Tubuh akan memproduksi sel T dan sel B limfosit. Dia akan melawan infeksi di masa yang akan datang. Kira-kira perlu waktu beberapa minggu supaya tubuh dapat memproduksi ini. Nah, vaksin ini dia tujuannya adalah untuk membantu sistem imun tubuh mengenali dan merespon terhadap penyakit yang berat. Jadi vaksin ini harus dapat merangsang suatu respon imun dalam tubuh. Caranya memaparkan protein permukaan agen yang perusak tadi, atau baik itu bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dibunuh. Nah, setelah vaksin tersebut dimasukkan, tubuh ini segera merespon. Jadi kita oleh Tuhan itu dikasih apa ya, perlindungan di mana tubuh ini akan sebetulnya segera merespon. Hanya kalau penyakit ini berkembang dengan sangat hebat, tubuh kita nggak bisa lagi untuk merespon ini. Sehingga akhirnya kalah, bisa terjadi kematian dan segala macam itu. Vaksin dapat mengurangi atau mencegah beratnya penyakit. Dia merupakan metode pencegahan penyakit yang paling efektif di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya mengenai COVID ini, ya mulai Desember 2019, kemudian di kasus pertama di Wuhan ya, terus menjadi wabah. 12 Februari WHO secara resmi menamai sebagai virus COVID-19. Di bulan yang sama WHO menyatakan tidak mengharapkan adanya vaksin terhadap SARS-CoV yang akan tersedia dalam kurang dari 18 bulan. Kemudian virus ini semakin menyebar seluruh dunia, terjadi peningkatan angka kesakitan dan kematian. Kemudian WHO pada tanggal Maret itu 11 mengumumkan ini suatu pandemi. Nah, setelah virus ini berhasil diisolasi, dia ada sedikit kabar baik bahwa bulan November 2020 itu dikatakan sudah ditemukan vaksin. Walaupun ini nanti akan jadi suatu istimewa. Nanti saya jelaskan mengenai istimewanya. Jadi kalau kita lihat ya, virus COVID ini, dia terdiri dari suatu protein spike namanya. Protein yang paling luar. Nah, di bawahnya dia akan terdapat suatu membran glikoprotein, ada juga envelope protein, ada nukleokapsid protein, dan yang paling dalam adalah RNA. Nah, semua ini akan bisa menimbulkan suatu semua ini adalah suatu antigen. Nah, antigen ini masing-masing akan bisa menimbulkan suatu respon imun. Respon imun yang mana, yang terhadap yang mana nih? Gitu. Sampai saat ini masih belum diketahui. Jadi diharapkan yang antibodi terhadap spike protein inilah yang nanti diharapkan bisa untuk diharapkan kekebalannya, kira-kira seperti itu. Jadi virus ini dia artinya mahkota, corona itu artinya mahkota. Dia menurut WHO tadi sudah dikatakan dibagi menjadi 4 subkelompok utama, jadi alfa, beta, gamma, delta. Bahkan saat ini sudah berkembang menjadi delta plus katanya. Nah, protein memiliki yang namanya reseptor binding domain. Reseptor binding domain ini
akan terikat dengan reseptor yang ada di tubuh kita, yang namanya reseptor ACE. Jadi si protein spike ini, itu dia mengandung suatu reseptor binding domain, dia akan mengikat yang namanya ACE, kemudian dia bisa masuk. Jadi virus ini sebetulnya punya 2 subunit. Yang satu adalah subunit 1 sama subunit 2. Yang satunya tadi dia berikatan dengan reseptor binding domain itu, kemudian supaya virusnya bisa masuk. Yang satunya, subunit lainnya, dia akan membuat suatu fusi. Fusi itu setelah terikat dia akan dilingkup. Nah, kalau ini ditelan, ini kayak dilingkupi seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, setelah dia ditelan, nah, dia akan masuk ke dalam tubuh, diproses, nanti saya terangkan lebih detail, kemudian pecah, dia bereplikasi. Bereplikasi itu berkembang biak menjadi banyak, sehingga akhirnya akan dilepaskan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini supaya lebih detailnya. Jadi SARS-CoV ini dia akan terikat dengan reseptor ACE namanya. Reseptor ACE ini banyak sekali dalam tubuh manusia, makanya dia bisa berkembang di saluran nafas segala macam itu. Kemudian setelah masuk, dia akan ditelan oleh pertama dia dianukan oleh pertahanan namanya innate ya. Pertahanan innate itu pertahanan alami. Contohnya kayak kulit kayak gitu-gitu loh. Itu yang maksudnya pertahanan alami. Nah, pertahanan alami ini kemudian dia akan juga makrofag segala macam itu dimakan. Setelah dimakan dia akan pecah makrofagnya. Nah, pecah itu dia mengeluarkan RNA. RNA ini kemudian bereplikasi, tadi saya bilang. Bereplikasi, kena di dalam badan Golgi, segala macam, untuk kemudian dia akan keluar lagi sebagai virus yang baru. Itu mekanismenya itu seperti itu. Nah, untuk mengenai vaksin ini, kita perlu mengetahui mengenai sistem imun. Jadi tadi sistem imun itu dikatakan ada sistem imun alami, innate immune response. Ini diperankan oleh kulit, neutrofil, makrofag, dendritic cell kayak gitu. Di mana dia ini akan memakan pertama kali. Nah, memakan si bakteri atau virus atau antigen tadi yang dinamakan antigen tadi. Tapi ini tidak spesifik. Tidak spesifik itu maksudnya ya, ada antigen, dia akan dimakan. Apakah bisa untuk menimbulkan pertahanan? Tidak. Pertahanan tubuh ini akan terjadi setelah dia dimakan, dia akan merangsang T menjadi sel T, itu akan menjadi suatu sel yang aktif. Dia bisa menjadi sel T sitotoksik, segala macam itu. Dia tujuannya untuk makan kuman yang lebih khusus itu. Nah, selain sel T ini, sel T yang aktif tadi, dia akan memapar ke sel B yang dinamakan imunitas humoral. Yang T ini dinamakan imunitas seluler, yang B dinamakan imunitas humoral. Sel B ini tujuannya apa? Memproduksi sel plasma. Sel plasma inilah yang akan membentuk suatu antibodi. Jadi dia punya memori. Memori ini akan bertahan pada saat kita terinfeksi virus yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Antibodi inilah yang digerakkan lebih dulu. Kayak gitu. Untuk melawan si virusnya. Nah, kalau kita lihat ada virus inaktif tadi, jadi tidak aktif. Dalam vaksin, virus yang tidak aktif ini materi genetik telah dihancurkan. Jadi dia tidak bisa berproduksi. Nah, tapi proteinnya dia
apa ya, virus ini tidak aktif, tapi sehingga perlu dosis yang lebih tinggi dan juga perlu namanya adjuvan, itu adalah tambahan untuk merangsang sistem imun. Dia akan memproduksi suatu antibodi tadi untuk pertahanan terhadap penyakit yang akan kemudian mungkin akan mengenai kita. Nah, terus kemudian juga ada namanya vaksin subunit. Nah, subunit itu dia menggunakan antigen virus, materi genetiknya dibuang. Jadi DNA RNA-nya ini dibuang sama dia. Dia bisa menggunakan sistem ekspresi rekombinan, jadi tanpa menggunakan virusnya. Dengan bantuan sel penyaji APC ya namanya, kalau kita kedokteran mengenali dengan APC, dia akan dikenali oleh sel T helper tadi yang namanya imunitas alami ya, imunitas alami sebagai infeksi virus. Dia dikenali itu sehingga dia akan mulai sistem imun itu akan berjalan. Jadi mulai terbentuk sel T sitotoksik, terus kemudian antibodi humoralnya sampai membentuk antibodi gitu. Nah, kemudian ada juga vaksin yang dari vektor virus. Vektor itu maksudnya dia menggunakan virus lain yang sebetulnya bukan corona, tapi dimodifikasi. Dia akan memasukkan gen-gennya yang akan nanti mengkode antigen target. Misalnya virus yang dipakai adalah adenovirus, virus campak, virus stomatitis, kayak gitu. Nah, dia bisa ada yang bereplikasi atau bisa juga tidak bereplikasi. Nah, gitu. Nah, ini nanti berkaitan, apa yang saya terangkan ini berkaitan dengan virus, dengan vaksin yang akan kita dapatkan. Ada yang namanya AstraZeneca, ada yang namanya Sinovac. Itu terkait dengan 4 ini tadi yang saya terangkan. Jadi virus yang inaktif, virus yang subunit, vaksin vektor virus, dan yang terakhir adalah RNA. Jadi RNA itu tadi adalah material genetik yang paling dalam tadi. Vaksin RNA ini dia akan pengkode antigen dari mRNA, messenger RNA, yang akan dikirim ke dalam lapisan lipid. Nah, begitu berada di dalam sel, RNA ini diterjemahkan menjadi suatu antigen protein, di mana antigen ini dikenali menginduksi suatu respon imun tadi yang kita jelaskan awal tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian perbedaan vaksin. Nah, ini. Kalau virus inaktif adalah virus yang mati. Keuntungannya dia menginduksi suatu respon antibodi yang cukup kuat. Ruginya perlu sejumlah besar virus. Respon imunnya rendah atau bahkan tidak ada respon sama sekali. Dari respon imun seluler. Seluler, ya. Contohnya misalnya influenza, rabies, hepatitis A gitu. Nah, kalau antigen yang dipakai adalah subunit virus, itu protein yang didapatkan dari patogen, keuntungannya efek sampingnya lebih rendah daripada kalau kita seluruh virus dimasukkan. Kerugiannya, imunogeniknya jelek, prosesnya kompleks. Contohnya yaitu influenza virus ini. Kemudian vektor virus dia menggunakan virus lain ya, virus lain ini. Patogen virus ini diekspresikan pada virus yang aman tadi dikatakan. Dia menggunakan jadi digabung lah, gampangan itu digabung antara virus yang aman dengan virus si COVID ini, sehingga dia tidak bisa tidak bisa bereplikasi seperti virus COVID. Keuntungannya perkembangannya cepat, respon selulernya kuat, relatif gampang diproduksi. Ruginya, paparan sebelumnya terhadap virus dapat mengurangi imunogenitas. Nah, beberapa faktor memerlukan
peningkatan dengan vektor yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah asam nukleat, di mana asam nukleat ini sebetulnya untuk vaksin hampir tidak pernah dilakukan. Jadi mRNA untuk protein virus, keuntungannya imunitasnya seluler kuat, perkembangannya cepat, tapi dikatakan respon antibodinya relatif rendah. Nah, ini yang dipakai di COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat ya, untuk memproduksi suatu vaksin, ada tahapan. Tahapan itu preklinis, yaitu tahapan ini kita pakai di hewan coba dulu. Terus kemudian ada fase 2, fase klinis 1, di mana ini menggunakan penelitian terhadap sekelompok kecil orang sehat. Kemudian fase 3, fase klinis 2, penelitian ini menggunakan orang dengan jumlah yang relatif besar dan karakteristiknya tertentu sudah. Nah, yang klinis 3 adalah fase klinis ketiga, penelitian pada ribuan orang untuk melihat efektivitas dan keamanan dari suatu virus. Nah, pengawasannya yang harus kita lakukan adalah orang sehat dengan orang sakit ini sampelnya, kita melihat efek sekunder yang timbul. Nah, bagaimana tingkat kesuksesannya? Ini yang masih jadi pertanyaan. Nah, tantangannya adalah penelitian di mana vaksin diberikan diikuti oleh patogen yang dirancang untuk dilindungi oleh suatu vaksin. Ya, memang penelitian ini jarang karena bertentangan dengan etis. Nah, kemudian keistimewaan dari vaksin virus COVID ini, kenapa kok dia jadi istimewa? Karena waktunya yang dilakukan itu singkat sekali. Proses pengembangan vaksin itu singkat. Dia sampai uji klinis fase 3. Jadi dia dipercepat sebetulnya. Operasi ini dipercepat. Nah, kemudian sumber dayanya. Nah, kurang lebih kira-kira untuk memproduksi suatu vaksin normal nih, kira-kira kita butuh antara 10 sampai 15 tahun. Dan ini disingkat menjadi cuma 1-2 tahun di dalam COVID. Sehingga vaksin ini jadi istimewa sekali. Uji klinis fase 1 dan 2 yang harusnya terpisah, sekarang ditumpuk jadi satu. Sehingga bisa cepat. Dalam 1-2 tahun itu sudah bisa produksi. Nah, kurang lebih gambarannya yang lebih ringkas seperti ini. Jadi kalau vaksin yang dulu menggunakan preklinik fase 1, 2, 3, pembangunan infrastruktur, produksi pabrik, diterima sampai kemudian didistribusikan. Nah, ini fase yang keempat. Tapi di fase yang dipercepat ini, preklinik fase 1, 2, 3 hampir tumbang tindih. Infrastruktur segera dibuat, manufacturing segera dibuat, regulatori, jadi diterima terus kemudian didistribusikan secara cepat. Kalau kita lihat macam-macamnya, dikatakan ada yang dari Oxford, AstraZeneca, dia menggunakan vektor virus. Nah, dosisnya seperti ini, kurang lebih efektivitasnya antara 60-90%. Tapi dia disimpannya dalam refrigerator biasa. Nah, sedangkan Moderna, dia menggunakan mRNA. Tadi saya bilang, ini hampir tidak pernah dilakukan selama ini. Atau Pfizer juga menggunakan mRNA. Penyimpanannya di bawah 20 derajat 6 bulan. Sedangkan Pfizer di bawah 70 derajat. Nah, ini menimbulkan suatu pertanyaan. Kalau kita menerima Pfizer, apakah Indonesia ini bisa meyakinkan menyimpan di dalam minus 70 derajat? Tuh. Terus kemudian ada vaksin Gamaleya, dia menggunakan vektor virus. Ya, ini hanya di
refrigerator biasa penyimpanannya. Nah, ini yang sudah dilaporkan mencapai fase 3 dan fase 4. Kurang lebih macam-macamnya ini. Jadi Pfizer, Moderna itu menggunakan RNA-based vaksin. AstraZeneca, CanSino, Gamaleya, Johnson itu menggunakan viral vector. Sedangkan Sinovac dan yang lain-lain ini dia menggunakan virus yang inaktif. Nah, sekian banyak loh sebetulnya virus itu, vaksin itu. Yang kita kenal hanya sedikit aja. Paling yang kita sering dengar Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Johnson kayak gitu. Ya. Nah, faktor yang dapat memengaruhi suatu efektivitas vaksin, misalnya kegemukan. Ternyata orang gemuk itu 2 kali lebih berisiko terkena flu. Umur saat divaksin. Nah, dia akan menentukan perbedaan respon tubuh. Pada anak-anak beda. Pada orang tua akan berbeda. Ini harus kita harus pelajari ini lebih lanjut. Terus penyakit komorbid. Komorbid itu penyakit yang diderita sebelumnya. Diabetes, apakah ada celiak, penyakit, terus gagal ginjal, asma. Nah, dia ternyata beresponnya rendah terhadap vaksin. Terus kemudian faktor gaya hidup lain, stres, merokok, gaya hidup yang tidak sehat pokoknya. Nah, ini akan merespon lebih lambat terhadap vaksin. Efek sampingnya. Efek samping ini adalah gambaran dari efektivitas vaksin. Saat terjadi suatu efek samping, ini merupakan tanda bahwa sistem imun tubuh itu merespon terhadap vaksin. Jadi kalau terjadi nyeri, demam, segala macam, itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus ditakutkan sebetulnya. Efek sampingnya bervariasi, misalnya itu tadi nyeri lengan, nyeri otot, menggigil, sakit kepala, kelelahan, panas, sehingga diperlukan istirahat setelah vaksin. Kemudian alergi berat, ini harus dibedakan. Jadi dibedakan antara efek samping tadi dengan alergi. Apa yang terjadi? Jadi seseorang kalau menderita alergi, harus disediakan injeksi adrenalin. Itu risiko itu selalu harus diketahui oleh tenaga kesehatan. Reaksi yang terjadi, kulitnya kemerahan, nafasnya pendek-pendek, sesak, tekanan darah anjlok. Itu bisa terjadi seperti itu kalau pasiennya alergi. Nah, alokasi terhadap vaksin COVID global secara Jadi vaksin ini dipandu oleh tujuan dari kesehatan masyarakat, di mana tujuannya adalah tahap awal itu mengurangi kematian dan melindungi sistem kesehatan. Nah, untuk memaksimalkan dampak kesehatan masyarakat, adanya keterbatasan pasokan vaksin COVID-19, mekanisme alokasi vaksin global ini menargetkan pada kelompok yang berisiko tinggi, di atas usia 65, dengan penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, pernafasan, obesitas. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi penyakit parah dan kematian. Kemudian tujuan yang lain adalah untuk petugas kesehatan. Nah, kira-kira itu yang dituju untuk penyebaran vaksin globalnya. Nah, kemudian mitos dan fakta. Apakah vaksin COVID akan membuat kita menjadi COVID-19, sakit COVID? Tidak. Tidak ada sampai saat ini penelitian yang mengatakan dia akan berkembang menjadi COVID-19. Pada kenyataannya, ada orang-orang yang setelah divaksin, berapa waktu kemudian sakit. Apakah gara-gara vaksinnya? Itu jadi pertanyaan. Tidak. Nah, kemudian ada lagi juga pertanyaan, apakah vaksin COVID ini akan mengubah susunan DNA Anda? Tidak. Vaksin COVID tidak akan mengubah DNA manusia dengan cara apapun. Ya. Nah.
Apakah vaksin virus Anda akan melindungi? Ya, vaksin COVID akan melindungi, tapi harus diingat efektivitasnya seberapa, itu yang harus jadi pertanyaan. Di mana yang tadi dikatakan mRNA itu bisa lebih tinggi melindungi dengan efek samping yang juga lebih tinggi tentunya. Apakah masih memerlukan vaksin jika sudah pernah terinfeksi COVID-19? Jawabannya ya. Seseorang ini akan tetap direkomendasikan untuk divaksin ulang walaupun sudah terinfeksi COVID. Karena batasannya, perlindungannya ada waktunya. Nah, fungsinya, sebetulnya fungsi dari vaksin ini adalah mencapai suatu herd immunity. Jadi, dia dapat digunakan untuk pencegahan, oke, betul. Dan perlindungan. Kalau seseorang itu sudah punya kekebalan. Yang dimaksud suatu herd immunity itu adalah dalam suatu komunitas, ini kalau dia tidak ada perlindungan terhadap vaksin, ini akan menyebar dengan cepat. Sedangkan kalau orang ini, komunitas ini sudah tervaksin, minimal dia akan menyebarkan ke hal yang rendah. Jadi tujuannya vaksin itu sebetulnya adalah itu. Bukan berarti kalau sudah vaksin pasti tidak akan terkena corona. Itu yang harus diketahui. Dr. Dian, mohon maaf waktunya 1 menit lagi. Ya, oke. Apakah vaksin melindungi efektivitas? Jadi tidak ada yang 100% efektif. Infeksi COVID masih dapat terkena, penggunaan masker harus tetap dilakukan. Terus booster, dosis ulang. Jadi beberapa vaksin ini memang harus dilakukan dosis ulang karena yang pertama adalah pengenalan tadi. Kemudian respon imun untuk memproduksi antibodi itu akan terulang pada saat dosis kedua. Jadi pertama kali suntik dia belum kebal. Take home message-nya harus selalu protokol ya, 5M. Menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Itu tetap harus dilakukan. Nah, untuk proteksinya ini kurang lebih jaga jarak, cuci tangan, batuk ya, ditutup, ventilasi, pakai masker. Kira-kira sekian aja yang saya perlu sampaikan. Oke, saya kembalikan ke Dr. Santi. Terima kasih. Dari Bapak Gatot, Malang. Pertanyaan ini, COVID Delta, ini untuk Dr. Juni ya, sudah di mana saja? Apakah penularannya cepat karena partikelnya sangat kecil? Silakan Dr. Juni dulu ya. Silakan Dr. Juni. Ya, terima kasih. Ya, varian Delta ini kan merupakan varian dari virus SARS-CoV-2 ya. Ya, jadi baik varian Delta, Alpha, Beta itu ya, dan semua macam variannya itu ya mempunyai karakteristik yang sama, Pak. Jadi kalau partikelnya sangat kecil ya memang virus ini memang sangat kecil ya, ukurannya nanometer. Tentang cara transmisinya kenapa kok punya kemampuan yang lebih dari yang lain, itu ditengarai karena ada mutasi di gen pengkode spike tadi yang saya jelaskan. Kalau karakteristik partikelnya sama semua dengan varian-varian yang lain secara umum dari SARS-CoV-2. Iya. Baik, nyambung pertanyaan untuk tadi. Ya, saja ya, untuk di Indonesia sudah teridentifikasi yang varian Delta ini di beberapa provinsi, gitu. Oke, Dr. Juni. Ini nyambung pertanyaan berikutnya. Ini dari Suster Yuanti Pratomo. Apa yang menyebabkan, apa yang menyebabkan SARS-CoV-19 ini susah terkendali? Padahal masih serumpun dengan MERS atau SARS-CoV yang kejadiannya terjadi pada tahun 2002-2003 yang lalu. Apakah kondisi ketidakseimbangan alam dan juga pola hidup manusia saat ini kurang sehat jadi salah satu penyebabnya? Mungkin tanggapan Dr. Yuni, kembali silakan Dok.
Iya, ini jawabannya kompleks ini, ceritanya panjang bisa Ya, mungkin dari. ringkas saja deh supaya yang Iya, mudah. secara umum jadi tidak terkendalinya karena memang kita belum menjalankan prokes ya secara baik dengan baik, dan juga kemampuan dari virusnya untuk menyebar dengan cepat begitu. Jadi memang dari sisi prokesnya itu harus kita lakukan dengan baik betul untuk mencegah penularan lebih lanjut. Baik, ya, terima kasih Dr. Juni. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Hastuti. Kenapa virus COVID ini mudah mengalami mutasi gen? Kembali lagi ya, mungkin Dr. Juni mau nanggapi ini? Ya, Silakan. ya. Jadi SARS-CoV-2 ini termasuk virus RNA yang memang mempunyai kemampuan mutasi yang lebih tinggi dibanding virus DNA ya. Jadi kalau dilihat mekanisme replikasinya memang hasilnya akan menghasilkan varian. Itu memang karena tidak mempunyai DNA polimeris. Jadi memang karakteristik dari virusnya untuk replikasi dan menghasilkan duplikat yang tidak sama persis dengan induknya. Baik, terima kasih Dr. Dian ya. Mudah-mudahan Ibu Hastuti ini terjawab ya. Karena banyaknya pertanyaan, kita berusaha bacakan satu persatu supaya kita lebih memahami kondisi saat ini. Saya lanjut pada pertanyaan dari Ibu Ati Ningsih. Mohon tanya dokter, kalau ada gejala, apakah yang harus dilakukan? Karena kalau kondisi sekarang ini kita sakit, takut perawatan, ke rumah sakit takut ya, kemudian takut diisolasi kena COVID dan apa yang harus dilakukan? Dokter Juni mungkin bisa menanggapi ini. Ya, jadi kalau ada gejala yang seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun semua yang terinfeksi SARS-CoV-2 tidak selalu menunjukkan gejala ya Ibu. Nah kalau misalnya ada gejala, Ibu segera saja periksa ke laboratorium untuk diperiksa minimal dari awal swab antigen seperti tadi yang sudah disampaikan Dr. Dian kalau nggak salah, dan akan lebih baik lagi kalau dengan PCR, memang lebih mahal. Jadi untuk menentukan apakah ada atau belum virus, ada tidaknya virus di dalam tubuh orang tersebut begitu. Jadi harus dites laboratorium, dipastikan apakah ada virusnya atau tidak begitu. Ya, baik. Ya, tentang pemeriksaan terkait ini, mungkin Dr. Dian bisa tolong jelaskan kalau seseorang tadi sudah mulai ada gejala entah batuk, pilek, meriang, demam, kemudian ke laboratorium, apa yang dilakukan tes? Silakan Dr. Dian langsung menanggapi ini. Sebetulnya saat ini pemeriksaan itu sudah berkembang banyak sekali ya. Jadi mulai pemeriksaan genos, terus habis itu pemeriksaan swab antigen, bahkan hanya melalui ludah, melalui air ludah. Itu yang gampang sekali, banyak dijual itu, relatif mudah untuk kita lakukan. Walaupun memang pemeriksaan yang melalui air ludah itu tingkat sensitivitasnya segala macam rendah. Kenapa? Dia nggak boleh kepapar oleh makanan. Jadi makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi hasilnya sebetulnya. Sehingga kalau memang yang lebih bagus ya minimal swab antigen minimal. Tapi kalau nggak pun minimal kita bisa untuk apa ya, menenangkan diri lah. Oke. Walaupun kalau gejala itu timbul sebaiknya kemudian diperiksakan lebih lanjut, dan swab antigen yang negatif tidak berarti orangnya tidak terkena COVID. Tetap pastikan dengan PCR, NAAT. Baik, berarti itu ya, ini terjawab bahwa kalau kita mulai ada gejala, maka pemeriksaan yang bisa memastikan adalah dengan swab PCR. Mungkin saya bisa tambahkan, karena saat ini di rumah sakit penuh, ya, kalau
Anda punya saudara, teman, tenaga medis yang bisa untuk membantu konsultasi atau pendampingan isolasi mandiri akan lebih baik. Jadi dalam arti siapa yang sakit, baik Anda maupun keluarga tetap berada di rumah, kemudian mendapat bimbingan apa obat maupun vitamin yang dibutuhkan, seperti yang kami lakukan di Iris Beauty Clinic. Jadi pendampingan seperti ini akan membantu kebutuhan obat, kebutuhan vitamin, juga kalau misalkan di rumah kebutuhannya apapun ya, termasuk kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan, akan kami bantu. Ini contohnya salah satu solusi, gitu ya. Kita lanjut. Nanti, Ya, maaf, boleh menambahkan. Silakan. Jadi kalau yang direkomendasikan WHO memang dengan PCR untuk mengidentifikasi ada tidaknya virus ini. Ya, sedang swab antigen memang mempunyai sensitivitas yang lebih rendah dibanding PCR. Sedangkan sekarang masih dipertanyakan ini validitas. Iya. Nah, kalau misalnya positif, Bapak Ibu bisa segera berkunjung ke Policovid. Kalau di Surabaya itu bisa antara di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau di RSUA antara lain yang saya tahu. Di rumah sakit swasta mungkin juga ada. Nah, itu akan segera ditangani. Apakah nanti antivirus dan sebagainya. Jika tanpa gejala atau gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri. Baik, terima kasih Dr. Yuni. Itu tadi penjelasan dari Dr. Yuni melengkapi bahwa kalau Anda posisi di daerah Surabaya, rumah sakit di Surabaya, baik milik pemerintah maupun swasta, menyediakan pasti poli untuk COVID dan silakan mendapatkan terapi yang tepat sesuai kondisi masing-masing, gitu ya? Iya, dan free itu ya, free ya. Free gitu ya? Oke, ya, baik, kita lanjut pada pertanyaan berikut dari Bapak Gatot Malang. Bagaimana efektivitas vaksin terhadap COVID Delta? Mungkin ini untuk Dr. Dian. Silakan Dr. Dian. Terima kasih. Efektivitas, jadi yang dimaksud COVID Delta itu kan adalah mutasi virusnya. Tapi kan namanya mutasi, dia tidak seluruhnya berubah. Sehingga vaksin ini tetap akan menimbulkan efektivitas walaupun mungkin jadinya lebih rendah. Dan yang harus diperhatikan juga jenis vaksinnya tadi. Dia vaksin apa? Itu kan juga mempengaruhi. Baik. Itu Dr. Dian ya? Sudah. Ya. Oke. Boleh menambahkan, silakan Dr. Yuni. Ya. Ya, kalau untuk yang sudah dilaporkan dan diuji itu untuk vaksin Pfizer dan AstraZeneca setelah dosis lengkap, jadi dosis 1-2 itu mempunyai perlindungan efektivitas lebih 90%, sedangkan untuk Sinovac belum ada data. Ya. Baik. Makasih. Itu tadi ya. Terima kasih melengkapi Dr. Yuni. Jadi kita supaya tahu ini berdasarkan riset tentunya ya Dr. Yuni ya, bahwa efektivitasnya sudah 90% ya. Kita lanjut lagi ya, karena masih banyak pertanyaan. Berikut pertanyaan dari Ibu Anet. Siang Dok, apa saja gejala awal yang wajib kita waspadai bahwa kita terkena COVID yang strain yang ganas ini? Dan hal apa yang harus dilakukan sebagai penanganan awal secara mandiri? Silakan, mungkin Dr. Yuni, silakan. Iya, tadi gejala awal sudah saya sampaikan, antara lain seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorok, ya, dan ada kecurigaan kita berhubungan dengan orang yang pernah terkena COVID itu lebih kuat lagi kita menduganya. Tetapi sekali lagi bahwa lebih banyak yang tanpa gejala itu. Jadi misalnya sudah pernah dengan orang yang sebelumnya teridentifikasi COVID, sebaiknya tes saja langsung. Dan jika positif, terutama yang direkomendasikan dengan PCR ya, kalau positif tanpa gejala atau gejala ringan, segera lakukan isolasi mandiri. Ya, jadi kita jangan karena merasa ini keluarga, ini teman dekat pasti tidak ya. Jadi kita sekarang siapa saja bisa menjadi OTG, tidak ada gejala, tapi kalau diperiksa mungkin PCR-nya positif. Iya. Jadi itu ya. Iya. Dr. Mungkin Juni, perlu silakan. saya tambahkan, saat ini benar-benar luar biasa ini ya, angkanya meningkat dan household, artinya penularan di keluarga itu tinggi. Tinggi, betul. Beberapa rekan kami itu ada yang satu keluarga positif
Dan CT-nya bisa kurang dari 10, bisa tanpa gejala, walaupun CT-nya CT kurang dari 10. benar. Jadi tolong waspada benar dan Ya. lakukan prokes dengan ketat. Betul. Ya, terima Kalau kasih. Dokter Dian mau nambahin? Silakan Dokter Dian. Ini berdasarkan pengalaman aja ya. Kalau yang kemarin itu sekitar bulan-bulan Januari, waktu belum ada katanya virus Delta itu, gejala yang banyak kita temukan itu anosmia. Jadi hilang penciuman. Tapi kalau terakhir ini hanya pilek. Itu banyak sekali ternyata. Jadi keluarnya hanya pilek-pilek biasa kayak gitu. Hati-hati. Baik, ya. Jadi tidak selalu hilang penciuman, pilek pun kalau sudah diperiksa swab PCR ternyata positif. Jadi kita lebih waspada ya. Sudah, kita lanjut pada pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Halo, apa kabar Bu Endang di Bali? Sehat selalu ya. Bu Endang ini dulu guru Santa Maria. Baik, untuk Dokter Dian pertanyaannya, apakah benar kalau habis vaksin kita tambah minum vitamin-vitamin itu membantu tubuh membentuk antibodi? Bukannya tubuh itu dipacu supaya untuk mampu membentuk antibodi secara alami. Terima kasih Dokter Dian, silakan. Terima kasih Bu Endang. Itu sebetulnya minum vitamin adalah untuk apa ya? Dia meningkatkan daya tahan kita, tapi bukan berarti dia membentuk antibodi. Tidak. Antibodi itu akan terpacu kalau misalnya kita itu terpapar oleh penyakitnya. Jadi bukan minum vitamin dia akan menambahkan untuk membentuk antibodi, tidak. Saya kira seperti itu aja. Ya, Bu Endang, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kita lanjut pertanyaan dari Christian Helvin. Selamat siang Dokter Dian, apakah jika seseorang setelah vaksin bisa menjadi hasil tes PCR-nya positif COVID? Mengingat tadi yang disuntikan adalah virus yang dilemahkan. Tadi mungkin Dokter Dian sudah menjelaskan, cuma mungkin bisa lebih dijelaskan supaya yakin ya. Silakan Dokter Dian. Ya. Gini, jadi pada saat virus itu masuk, dia ada tempat yang menjadi home, rumahnya. Nah, rumahnya yang selama ini dikatakan adalah di nasofaring. Jangan lupa pengambilannya tes PCR bukan melalui darahnya, tapi melalui nasofaring. Sedangkan vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh langsung melalui intramuskuler. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya, tidak ada divaksin terus kemudian dia akan jadi tes PCR-nya akan menjadi positif. Kalau sampai terjadi tes PCR-nya menjadi positif itu berarti dia terinfeksi. Seperti itu. Ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi infeksi sebelum divaksin juga bisa terjadi. Akhirnya jadi positif ya. Baik, kita lanjut pertanyaan Ibu Lia Megawati. Untuk Dokter Dian, kalau sudah divaksin 2 kali dengan Sinovac, antibodinya setelah dites termasuk kurang tinggi dan juga masih bisa kena COVID, boleh nggak di booster lagi dengan Sinovac supaya antibodinya bisa naik lebih tinggi, terbentuk setelah booster ini diperkirakan bisa maksudnya apakah setelah 2 kali Sinovac, kemudian booster lagi, apakah ini bisa mengatasi varian Delta COVID yang baru? Silakan Dr. Dian. Dia tidak dikatakan harus menangani varian Delta COVID-nya, tapi booster itu dia jelas akan meningkatkan lagi. Jadi dia akan memorinya itu akan ditambahkan lagi gitu. Oke. Baik, jadi itu menambahkan memori ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan Bapak Gatot Malang. Kalau vaksin booster ketiganya itu dengan vaksin merek lain itu apakah bisa? Nah ini kan vaksin pertama apa, kedua apa. Kalau ketiganya itu berbeda merek apakah boleh? Mungkin Dokter Dian atau Dokter Yuni, Dokter Juni mungkin mau nanggapi dulu. Dian dulu. Dokter Dian dulu, silakan Dokter Dian deh. Kalau dari saya sendiri sih seharusnya tidak ada masalah karena kan dia pengenalannya yang penting kan respon imunnya tadi loh. Respon imun itu dia kan sudah terbentuk, dia ada memori ini yang akan dipakai untuk
Karena harus diingat bahwa yang bisa diperiksa antibodi itu adalah kekebalan humoral, bukan kekebalan seluler. Itu yang saya tadi agak lupa merangkan juga. Jadi kekebalan yang diperiksa adalah kekebalan humoralnya. Oke. Ya, bisa dijelaskan Dok, apa yang dimaksud kekebalan humoral tadi? Silakan, mungkin kan bagi awam masih bingung. Jadi ya. Kita balik lagi ke respon imun tubuh tadi. Jadi respon imun tubuh setelah antigen ini masuk, kemudian tubuh akan melindungi dengan pertahanan tubuh alami melalui kulit, neutrofil, makrofag segala macam itu. Setelah dia dimakan, dia akan memaparkan, jadi pecahkan selnya. Pecah ini dia akan memaparkan ke sel T, sehingga sel T ini akan menjadi aktif. Nah, sel T aktif inilah menjadi sel T sitotoksik yang dia akan menyerang kalau ada virus atau virus atau antigen yang masuk tadi. Nah, sel T yang aktif sampai menjadi sel T sitotoksik itulah kekebalan seluler. Jadi dia untuk menyerang tadi. Nah, sedangkan kekebalan yang dipaparkan sel T yang aktif tadi, dia akan memaparkan ke sel B, di mana sel B ini akan memproduksi plasma, kemudian plasma akan memproduksi suatu antibodi. Nah, sel B inilah yang dikatakan respon imun humoral. Jadi yang bisa diperiksa adalah ini. Oke. Ya, rangkaiannya panjang ya, jadi mudah-mudahan sebagai gambaran aja supaya kita paham itu yang terjadi ya, reaksi di dalam tubuh. Berikutnya ya, kita lanjut pada Ibu Herliana. Ini pertanyaan untuk kembali Dr. Dian. Saat ini apakah penderita autoimun RA, mungkin maksudnya rheumatoid arthritis ya, boleh menerima vaksin? Kalau boleh, lebih baik divaksin yang jenis apa? Silakan Dok, ditanggapi. Sampai saat ini sebetulnya ditolak ya. Seharusnya kalau memang laporannya itu ada autoimun, karena efek autoimun itu kan bisa macam-macam sekali. Yes. Sehingga memang biasanya sih harusnya kalau memang dilaporkan saya punya autoimun loh, biasanya pasti ditolak. Okay. Kebanyakan nggak nipu, jadi pasiennya nggak ngomong kalau punya autoimun gitu. Jadi biasanya untuk penderita autoimun lebih aware, lebih waspada, jadi menghindari kontak ya. Selain prokes tadi, benar-benar 6M dijalankan itu ya. Kita harus di rumah saja dan menghindari kontak dengan orang lain. Gitu untuk sementara Bu Herliana. Berikutnya, kembali pertanyaan Ibu Endang. Kembali untuk Dr. Dian, berapa lama antibodi itu berada di dalam tubuh? Sehingga apa yang harus dilakukan vaksinasi ulang? Misal seseorang itu bepergian ke luar negeri dan tempat yang dituju itu mensyaratkan vaksin tertentu. Jadi ini kalau seseorang planning mau pergi ke luar negeri, apa harus dilakukan vaksinasi ulang, misalnya untuk perencana perjalanan ke luar negeri? Ya. Sebetulnya kalau itu tergantung kebijaksanaannya tiap negara ya. Negaranya ya. Tapi yang saya perlu tekankan tuh begini. Tadi kan saya katakan ada banyak antigen ya, ada macam-macam antigen, envelope segala macam itu. Nah, masing-masing ini dia akan memproduksi kekebalan yang namanya IgG dan IgM. Ini yang bisa dideteksi. Ini adalah respon humoral tadi. Nah, yang jadi masalah adalah antigen mana yang tadi ada antigen envelope, membran, spike protein tadi, yang mana yang melindungi? Sampai saat ini penelitiannya masih menduga-duga. Jadi sebetulnya yang diduga dia melindungi adalah yang spike RBD. Spike RBD. Nah, ini yang menjadi dasar pemeriksaan kita. Yang diperiksa adalah antibodi RBD. Ini bedanya dengan orang-orang, mungkin hanya ada juga pemeriksaan laboratorium yang cuma ngecek IgM, IgG. IgM, IgG itu bahkan laboratoriumnya sendiri mungkin bingung. Ini sebetulnya diperiksa antigen yang mana?
itu tidak seluruhnya tahu karena patokannya itu nggak ada gitu. Nah, yang selama ini dikatakan bagus adalah si RBD tadi, sehingga pemeriksaannya itu seharusnya kalau kita melihat kekebalannya si RBD, karena RBD ini yang tadi terkait dengan ikatan awal tuh, ikatan awal terhadap tubuhnya manusia sebelum virusnya itu bisa masuk. Baik. Ya, ya untuk kebijaksanaan traveling antar negara, memang sebelumnya kita harus antisipasi, cari informasi dulu apa yang diminta persyaratan tiap negara. Biasanya dari Kementerian Kesehatan tiap negara mensyaratkan macam-macam, antara lain sertifikat vaksinasi, memang salah satunya saya pernah dengar juga itu harus dibawa ya. Kemudian sampai di tempat juga perlu isolasi dan sebagainya. Dari Dokter Yuni, mungkin ada tambahan tentang ini, Dokter Yuni? Ya, jika boleh menambahkan, jadi untuk yang sudah dilakukan uji efektivitas vaksin itu 1 bulan post vaksin. Jadi yang vaksin lengkap 1 bulan kemudian itu dites. Cuma setelah 1 bulan sampai berapa lama antibodi akan bertahan itu belum ada hasil studi seperti itu. Nah, untuk yang bepergian ke luar negeri, kalau sudah melakukan vaksin lengkap, saya rasa ya tidak apa-apa, tidak perlu divaksin lagi. Cuma ya itu nanti kita menunggu hasil uji berikutnya, apakah perlu booster lagi yang ketiga atau bagaimana, itu masih belum ada hasil studinya. Baik, jadi kalau yang sudah divaksin 2-3 bulan lalu, terus belum sempat ada periksa, tidak perlu dilakukan pemeriksaan ini ya, Dokter Yuni ya? Ya, sementara memang belum ada hasil studi sampai berapa lama bertahan antibodi post vaksin. Cuma yang untuk infeksi alami itu ada yang melaporkan bisa antibodi sampai 3 bulan lebih ada. Oke. Ya. Baik. Ya, terima Kemudian kasih. Untuk boleh menambahkan sedikit yang tadi untuk booster ya. Booster yang sebaiknya menggunakan booster dengan vaksin yang sama bahan dasarnya. Jadi kalau misalnya pertama Sinovac kan pakai attenuated ya, live attenuated, kemudian boosternya pakai Pfizer, mungkin kurang sempurna nanti gitu yang ya dari booster tersebut. Ya, jadi dari yang pertama Sinovac misalnya, kedua juga, ketiga boosternya diharapkan yang sama. Lebih baik begitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu menjadi catatan ya. Berikutnya kita lanjut pertanyaan dari Ibu Lia Megawati. Ini pertanyaan untuk Dr. Dian. Kalau swab positif, ini maksudnya swab antigen atau swab PCR, dan udah mendapat obat, jadi sudah konsumsi obat, tapi masih terjadi bindeng dan masih nggak hilang-hilang, jadi mungkin pilek, bindeng masih ada. Apa saran terapi yang tepat untuk ini? Ya, kayaknya Bu Lia ini panjang nanti. Mungkin nanti ya. Jadi untuk terapi ini perlu salah satunya pendampingan. Nanti kami dari tim Klinik Iris akan bantu Ibu Lia kalau mau bertanya lebih lanjut, kita bisa lebih detail ya untuk obat apa kita akan bantu. Dokter Dian mungkin ada tambahan untuk ini, mungkin tanggapi Ibu Lia. Ya tetap pengobatan ya ditambahkan untuk simptomatis saja lah. Simptomatisnya. Untuk pilek kayak gitu-gitu, tapi yang harus diketahui sebetulnya saya nggak ngomong pilek nih. Saya yang bicara yang lalu mengenai long COVID itu yang harus diwaspadai. Jadi COVID-nya sudah beres, tapi gejalanya yang lain-lain ini loh yang masih terus ngikutin. Itu yang harus kita lebih khawatir ya. Karena walaupun virusnya sudah sembuh, ternyata masih seringkali brodol, seringkali pingsan, itu banyak sekali. Ada beberapa pasien saya yang seperti itu. Ya, baik. Jadi tetap kita berkonsultasi dengan dokter yang merawat supaya gejala-gejala yang long COVID itu simptomatisnya nanti tetap diatasi ya. Itu ya Ibu Lia. Berikutnya lagi, masih ada lagi? Sudah habis ya? Saya kira ini sudah Ibu Lia pertanyaan yang terakhir dan waktu kita jadinya panjang, tapi sayang sekali tadi diskusinya menarik. Saya juga sayang kalau ini
tidak terjawab. Mudah-mudahan apa yang sudah dibahas oleh kedua narasumber kita bermanfaat, dan di masa-masa sekarang ini kita tetap sama-sama tenang dan berupaya semaksimalnya mengatasi siapa saja yang sakit di antara kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa melalui masa peningkatan COVID ini semua teratasi dan kita semua kembali sehat. Baik, sebentar, masih ada masuk lagi ya ini ya pertanyaan dari Ibu Nita Sitorus. Selamat siang dokter, kalau tenaga medis sudah divaksin 2 kali, tolong. Mana? Sorry, CC. Ya, dari Ibu Nita Sitorus. Kalau tenaga medis sudah divaksin 2 kali, ternyata masih terkena COVID, apakah nanti akan terkena lagi untuk kedua kalinya? Mungkin Dokter Yuni, coba jawab ini Dokter Yuni. Silakan. Ya, jadi memang masih ada kemungkinan setelah divaksin bisa terinfeksi ya. Mungkin dalam tanda petik orang-orang yang misalnya ada underlying disease atau comorbidity yang tidak bisa menghasilkan antibodi dengan baik. Tetapi tetap bahwa vaksin itu tidak bisa benar-benar mencegah infeksi 100% ya. Jadi diharapkan menghasilkan antibodi yang bisa mengcounter virus yang bisa masuk ke tubuh kita. Baik. Nah, kalau misalnya setelah vaksin terkena, bisa kena lagi, itu masih ada kemungkinan memang. Karena itu selain vaksin tetap harus, prokes itu tetap harus. Baik ya, jadi setelah vaksin pun kita tetap harus waspada, jaga prokes, jangan setelah vaksin kita merasa abai. Nah itu yang menyebabkan kita lengah, virusnya mulai berulah. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Yuni. Tolong ditanggapi juga tadi di atasnya ada pertanyaan Ibu Margaret. Booster itu kapan dilakukan? Jarak berapa lama setelahnya? Iya, jenis vaksinnya beda, bisa beda. Jadi kalau yang Sinovac kan selisihnya 1 bulan, tapi untuk yang lebih tua bisa diperpanjang. Sedangkan yang Pfizer beda lagi, lebih panjang lagi jaraknya antara vaksin. Ini yang ditanyakan booster atau vaksin kedua ya? Kayaknya Ibu Margaret nanyakan gini, sudah vaksin pertama, kemudian sudah vaksin kedua, mau booster yang ketiga, iya. itu berapa lama? Oh iya. Kalau booster belum ada ya rekomendasi dari secara resmi dari WHO. Belum ada ya? Iya. Oke, belum ada. Jadi yang menjadi patokan kapan kita mau mencari booster itu gimana, Dokter Yuni? Yang menjadi patokan buat kita? Nah, itu memang ada, bisa juga kita masing-masing ngecek antibody neutralizing ya setelah vaksin. Misalnya antibody yang terdeteksi itu rendah, itu juga belum dalam tanda petik tidak berarti tidak protektif, karena misalnya kemudian terpapar itu memorinya akan memicu replikasi dari sel T, sel B sehingga bisa mengcounter. Mungkin Dokter Hadian lebih ini untuk yang... Iya, Dokter Dian, silakan Dokter Dian lanjut melengkapi. Ya. Jadi gini, sebetulnya kan kita pada saat setelah vaksin itu kita bisa periksakan namanya yang tadi RBD tadi. Jadi dikatakan batas perlindungannya kalau nggak salah 50 ya, di atas 50 itu sudah bisa ada perlindungan. Jadi pernah ini saya dapat yang jumlahnya itu sudah ratusan. Jadi waktu vaksin itu kedua itu sudah ratusan, terus diperiksa lagi tinggal 60 anunya RBD-nya. Jadi pada saat seperti itu mungkin bisa ditambahkan untuk vaksin ulang. Seperti itu. Jadi dengan kalau kita ke laboratorium, kita minta pemeriksaan untuk RBD pasca vaksin, begitu Dokter Dian? Ya, itu jadi untuk antibody neutralizing tadi. Baik, jadi pemeriksaan antibody neutralizing, Bapak Ibu sekalian, kalau mau cek kondisi pasca vaksin, pemeriksaan antibody neutralizing menjadi patokan. Baik, sekarang saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan kita di masa pandemi ini, kepada Dokter Yuni, kemudian pada Dokter Hadian. Semoga dalam kegiatan melayani, dalam kegiatan kita sehari-hari, dokter selalu dilindungi Tuhan, sukses dan selalu sehat bersama keluarga.
Amin, terima kasih. Sama-sama. Saya tutup acara sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya, puji syukur pada Tuhan. Terima kasih Dr. Dian, terima kasih Dr. Juniastuti. Terima Ya, kasih. sampai jumpa untuk acara Beauty and Wellness berikutnya. Bye-bye semua.